Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali berita satu malam kembali hadir pada menemani Anda. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dari dalam negeri maupun mancanegara. Bersama saya Adisa Fauzia, inilah berita satu malam selengkapnya. Di BTV Bersatu Menginspirasi. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, tawuran terjadi di Cibadak, Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, Banten. Ironisnya para pelaku tawuran masih mengenakan seragam sekolah. Kejadian ini pun viral di media sosial. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, sementara itu pemirsa, Dewan Pengawas KPK telah menjatuhkan putusan etik terhadap pegawai yang terlibat pungutan liar di rutan KPK. Dari 90 pegawai KPK yang telah dibacakan putusan etik, 78 diantaranya dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi. Kita ke informasi lain pemirsa, insiden penembakan terhadap pesawat Asia One terjadi di Bandara Belawak, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Jumat pagi waktu setempat. Polisi masih mendalami motif dan pelaku penembakan ini. Ya pemirsa, jajaran Polda Papua masih mendalami motif dan pelaku penembakan terhadap pesawat karavan milik maskapai Asia One di Kabupaten Puncak, Papua. Kita akan tanyakan perkembangan kasusnya kepada Kabid Humas Polda Papua, ada Kombes Pol Beni Adi Prabowo. Yang selanjutnya pemirsa, warganet digegerkan dengan video viral seorang ART muda asal NTT yang disekap dan dianiaya majikannya. Bahkan ART perempuan ini sempat tidak diberi makan hingga meminta tolong pada tetangga. Pemirsa, 5 orang wanita asisten rumah tangga di Jatinegara, Jakarta Timur disiksa majikannya hingga mengalami luka-luka. Selain itu, kelima korban juga tidak digaji dan telat diberi makan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut terkait kasus ini, kita telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur, ada Kompol Armunanto Hutahayan. Selamat malam Pak Armunanto. Kita lanjutkan pemirsa, warga Cirebon digegerkan dengan penemuan mayat wanita tanpa busana di tempat pemakaman umum. Mayat tanpa identitas ini diduga korban pemerkosaan. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini terkait dengan kasus ini, sudah bergabung Kapolsek Gresik, AKP Suheryada. Pemirsa, tawuran remaja kembali terjadi di Bekasi, Jawa Barat, di mana 2 kelompok pemuda saling serang menggunakan senjata tajam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, tawuran remaja kembali terjadi di Bekasi, Jawa Barat. 2 kelompok pemuda saling serang menggunakan senjata tajam. Kita ke informasi lain, pemirsa, Kementerian PUPR mengerahkan 22 unit truk pompa air untuk menyedot banjir genangan di pemukiman warga Pantura yang terjebak banjir selama sepekan. 22 pompa air itu dipinjam dari pemerintah DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Yogyakarta. Ya pemirsa, sepekan lebih jalur Pantura tergenang banjir, dan untuk mengetahui update terkini kita sudah terhubung dengan kontributor BTV, ada Jamaah. Selamat malam Jamaah, bisa digambarkan? Pemirsa, selanjutnya ini sepekan direndam banjir yang merendam jalur Pantura. Truk-truk pengangkut barang kebutuhan pokok yang terjebak banjir justru ketiban sial. Selain barang yang diangkutnya rusak, onderdil kendaraan mereka pun sebagian hilang di gondol maling. Kita ke informasi seputar pemilu pemirsa, hitung resmi Komisi Pemilihan Umum atas hasil Pilpres 2024 masih berlangsung. Hingga malam ini pasangan Prabowo Gibran tetap unggul atas Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Pemirsa, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Kholilistakuf mengapresiasi pemungutan suara yang berjalan lancar. PBNU juga mencabut penonaktifan anggotanya yang tergabung dalam tim sukses. Berikutnya pemirsa, Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Timnas Amin menggelar konferensi pers. Dalam konferensi pers tersebut, Timnas Amin mengklaim menemukan bukti adanya kecurangan dalam penghitungan suara KPU. Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto disambut warga saat melakukan ziarah ke makam Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau Habib Kuintang di Jakarta Pusat. Ya, informasi selanjutnya pemirsa, Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan beras kepada warga Cibitung, Kabupaten Bekasi pada Jumat pagi. Selain itu, Jokowi juga mengecek stok beras di gudang Bulog beras Cibitung. Kelompok militan Hizbullah menembakkan puluhan rudal ke wilayah Kiryat Shmoda di bagian Israel Utara.
Terima kasih Anda masih di Berita Satu Malam. Pemirsa, 9 petugas pemadam kebakaran Los Angeles terluka saat memadamkan truk tangki gas alam yang terbakar di sebuah jalan di kawasan Wilmington, Amerika Serikat. Tiba-tiba truk yang bermuatan gas alam yang terkompresi meledak. Selain itu pemirsa, sebuah ledakan besar terjadi di sebuah pabrik kimia di sebelah barat Teheran, Iran. Besarnya ledakan terpantau oleh kamera warga dari jarak yang cukup jauh. Informasi selanjutnya pemirsa, kelompok militan Hizbullah menembakkan puluhan rudal. Pemirsa, Ukraina melancarkan serangan rudal ke kota Belgorod, Rusia, dekat perbatasan dengan Ukraina. Serangan ini menewaskan 6 orang dan melukai 18 lainnya. Sebuah truk bermuatan batu bara tertimpa pohon besar yang tumbang akibat hujan disertai angin kencang. Akibat kejadian tersebut, sang supir mengalami patah tulang. Ya, kita akan hadirkan rangkaian informasi pilihan yang terjadi sepanjang hari pemirsa usai jeda. Ya, ada masih di Berita Satu Malam pemirsa. Pada segmen ini kami akan hadirkan rangkaian informasi peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini dalam rangkuman berita pilihan. Dan informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Berita Satu Malam. Saya Arisa Fauzia pamit undur diri. Jangan lupa untuk ikuti juga seluruh media sosial BTV baik di Instagram, di X maupun di YouTube. Jaga kesehatan pemirsa dan tetap semangat. Selamat beristirahat. BTV bersatu menginspirasi.